wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Alhamdulillah, hari ini saya bersama Buya yang sudah sangat senior, Buya Mas'ud Abidin. Kita ingin menggali, Buya tahu Dorce Gamalama itu sahabat saya. Ya. Mbak Dorce, Uni Dorce, Bunda Dorce, Capek Cega, teman dekat, sedekat-dekatnya. Jadi kalau boleh dikatakan Buya, kalau mungkin dalam agama salah, tapi saya melihat sekujur tubuhnya. Saya ingin bertanya Buya, Bunda Dorce itu berpesan kalau dia dikuburkan sebagai dia sekarang. Sebagai dia sekarang itu sebagai Bunda, sebagai Bunda Dorce. Tetapi kan ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa dia harus kembali kepada ciptaan dari Tuhan ketika dia dilahirkan itu. Jadi kalau itu yang terjadi, kalau misalnya umur pas Bunda Dorce meninggal, tentu nanti akan susah juga ya warisnya akan menguburkannya. Saya mencoba mencari-cari, jadi hanya untuk, karena kadang membaca saja kan kita tidak ini. Saya baca soal khunsa, artinya ada yang transgender yang sebetulnya dia secara physically takdirnya dia sebetulnya bukan dua kelamin atau kecenderungannya kemana. Ada satu yang perwira itu prajurit itu siapa namanya? Aprilia itu kan. Nah, tapi kalau sudah melewati proses medical check, kemudian proses konsultasi ulama, kemudian diambil keputusan untuk operasi itu, kemudian dikuburkan dengan berbeda, itu gimana tuh Buya dari segi Islam? Maaf, ini kita berbicara tentang kekayaan Allah itu. Ya. Jadi perlu juga kita belajar tauhid. Tauhid itu tujuannya pelajaran itu dua. Yang pertama, mengakui sepenuhnya tentang semua kekuasaan Allah. Di mana kekuasaan Allah itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Bahwa ciptaan Allah itu adalah keinginan Allah semata, tidak ada campur tangan yang lain. Begitu juga kekayaan Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu tauhid. Yang kedua, tauhid itu mengajarkan kepada kita tawakkul, berserah diri kepada apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu. Di antara kekayaan yang dimiliki oleh Allah dan dicontohkannya kepada alam ini, dijadikannya makhluk manusia. Makhluk manusia yang dijadikannya itu berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Namun diberinya ada sesuatu yang istimewa. Takdir juga kan itu? Ya, yang namanya kulsa. Laki-laki yang keperempuanan, perempuan yang ke laki-laki. Buat apa ini sebetulnya? Untuk mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa. Bukan hanya sekedar membuat laki-laki, bukan hanya sekedar membuat perempuan, tetapi bisa juga laki-laki yang berperangai perempuan atau perempuan itu yang haram ya, yang bersifat laki-laki. Masya Allah. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang. Maka kalau ada orang yang mengubah kelamin, tidak sembarangan diubah. Harus disesuaikan dengan sifatnya. Nah, oleh karena itu di dalam diri manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala qalb yang memiliki keinginan-keinginan. Keinginan itulah yang mengukur apakah ini benar-benar laki-laki atau benar-benar perempuan. Di dalam hukum fikih, ketika seorang
yang perempuan yang sifatnya laki-laki, dan Seperti setelah Aprilia itu ya. setelah dioperasi umpamanya dan dia mempunyai kelamin laki-laki, maka dia disifatkan sebagai laki-laki. Oke. Berarti nanti dia dikuburkan laki-laki. Oke. Clear ya sebetulnya ya kan? Alhamdulillah. Satu. Kalau dia sudah memilih Iya. laki-laki. Nah, sebenarnya hal yang sedemikian itu kan dengan ilmu pengetahuan sekarang Iya. itu merupakan kajian yang sangat kontemporer Iya. yang perlu didalami. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengubah. Iya. Psikolog harus ada Psikolognya, dokter ya, tabiatnya, dokter, perilaku semacam tampilannya. Iya, betul. dan sebagainya. Iya. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah ilmu pengetahuan yang sudah banyak sekarang, kita lebih banyak pula mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tauhid segala sesuatu lebih mudah. Karena ada pelajaran tadi, tawakkul ala Allah. Kita berserah diri kepada Apa itu Allah. tauhid Bu ya? Tawakkul itu tawakal kata Berserah orang diri. kita. Tauhid itu berserah diri. Yang melahirkan kita tawakkul. Biasanya kita kan menyebut tawakal saja. Tawakal. Nah, sebenarnya tawakkul, penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyerahan kepada Allah ini melahirkan sifat-sifat, sikap-sikap, watak-watak yang sangat mulia. Di antaranya ridha. Kita reda terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari sisi ilmu tauhid ya, kenapa Allah jadikan seorang perempuan yang tadinya unsa memiliki sifat laki-laki, kemudian dioperasi menjadi pergantian kelamin? Siapa yang mengizinkannya pada hakikatnya? Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak jadi. Kayak Aprilia tuh kan betul-betul jadi laki-laki betul, dia gagah dia kan. Nah, jadi itu gimana jadinya? Iya. Yang mengizinkan itu Allah. Jadi sebenarnya lebih mudah kita mengalami alam yang luas ini kalau kita mengkajinya juga dengan ilmu tauhid. Sementara sekarang ini kita akan mengkaji dengan ilmu alam saja. Iya. Dengan matematik saja kan. Nah, itu. Jadi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan kekuasaan Allah itu menjadikan kita kadang-kadang tertinggal dalam cara berpikir. Tertinggal dalam cara berpikir karena kurang ilmu. Cara berpikir. Ya, jadi saya sebetulnya jadi pikiran juga Bunda Dorce-nya kasihan juga ya. Nah, kalau misalnya nanti dipaksa ada ustadz atau buya yang memaksa harus dimakamkan sebagai laki-laki, padahal physically dia perempuan tuh, kan? Itu yang tadinya saya ini. Terima kasih Buya Ya. dengan penjelasannya. Alhamdulillah kan dalam Al-Quran juga dalam hadis juga ada khunsa ya Buya ya. Dalam agama kita ada. Iya, ada khunsa. Jadi memang Allah menciptakan hanya lelaki dengan perempuan, tetapi ketika dia ditakdirkan punya kecenderungan-kecenderungan, boleh memilih satu, dan itu melalui proses yang panjang. Jadi dalam Dokteran dan ilmu segala fikih macam. dijelaskan kunsa disifatkan kepada sifat yang paling berat. Itu khunsa menetapkan berdasarkan mana yang paling berat, ke perempuan kah dia kepada laki-lakinya. Jadi janganlah kita memvonis orang juga ya Bu ya.